wanita. Satu pertanyaan saya, apa yang kalian paling takutkan dalam hidup ini? Pasti beda-beda. Untuk para pelajar, pasti takut nggak naik kelas, takut gagal ujian. Dalam masa pandemik seperti ini, banyak orang yang ketakutannya di PHK dan nggak ada pekerjaan. Banyak orang juga takut nggak punya uang, takut hidup ke depannya bagaimana. Begitu banyak ketakutan dalam hidup kita. Ketakutan-ketakutan tersebut diposkan menjadi post negatif dalam hidup kita. Post negatif itu maksudnya hal-hal yang kita tidak ingin lalui. Satu ketakutan yang tidak bisa kita hindari, walaupun kita seorang konglomerat, walaupun kita artis terkenal, adalah kematian. Kematian adalah topik yang sangat tidak nyaman untuk diperbincangkan. Tapi semua orang harus melalui fase itu. Semua orang pasti akan mati pada saatnya nanti. Berapa lama waktu kamu di dunia? Apa yang akan kamu lakukan selama kamu ada di dunia? Cuma Allah, pemilik semesta alam, yang mengetahui rahasia waktu kita di dunia. Kita tidak bisa menduga, meramalkan kapan umur kita selesai. Bagaimana cara kita mati? 5 menit ke depan, kita sudah tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Kalian pernah nonton nggak drama Korea yang terkenal Hi Bye Mama? Di situ menceritakan seorang gadis yang hidupnya sangat bahagia, cantik, disayang suami, pekerjaannya baik, sedang menunggu kelahiran putri pertama mereka, sedang mau pergi bekerja di jalan, berjalan di tempat yang benar di trotoar. Tiba-tiba mobil menghajar dia karena mobil itu melaju ke bahu jalan dan seketika dia meninggal. Yang seperti itu yang saya maksud. Kita tidak bisa menduga umur kita. Tiba-tiba dalam sekejap dia meninggal tanpa pesan apapun ke keluarganya. Bisa juga kita meninggal karena memang sudah tua, karena sakit. Biarlah umur menjadi rahasia buku harian Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu berapa umur kita di dunia. Apa gunanya sih kita bekerja, banting tulang, bangun pagi, bekerja sampai larut malam? Pasti untuk mencukupi kebutuhan hidup kan? Dan juga kalau bisa untuk tabungan hari tua, untuk anak cucu kita. Supaya nggak kelaparan, supaya mereka bisa hidup lebih baik. Tapi bagaimana jadinya kalau harta yang kita kumpulkan sejak muda, tiba-tiba harus hilang? Nggak tahu rimbahnya. Karena kita tiba-tiba sakit, stroke, amnesia, lupa ingatan, dan gak sempat berpesan di mana harta yang kita simpan itu kepada anak cucu kita. Tahu lebih parahnya lagi, terjadi pertengkaran karena harta yang kita tinggalkan, karena tidak ada pesan tertulis. Gak enak kan? Jangan sampai deh itu terjadi. Karena bukan suatu rahasia, banyak orang yang tidak declare tentang harta kekayaannya, tentang tabungannya, tentang hidupnya, kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, kepada saudaranya. Jadi nggak ada yang tahu apa yang dia miliki, apa yang terjadi dalam hidup dia. Saya bukan pakar keuangan. Saya juga tidak menawarkan jasa asuransi kepada sahabat wanita. Saya mau sharing masalah ini berdasarkan pemikiran saya sendiri. Apa yang saya lakukan ini untuk menjaga anak cucu saya kelak, supaya tidak ada istilah baku hantam karena harta warisan. Masih ingat kan kejadian gara-gara rokok sebatang, seorang kenek angkot mati, ditikam belati sama temannya sendiri. Ngeri kan? Berarti kalimat yang pernah saya dengar tentang karena uang sedikit bisa ribut, apalagi harta berlimpah, bisa perang. Itu terbukti loh. Sahabat wanita, jangan berasumsi anak-anak saya baik loh, nggak mungkin memperebutkan harta warisan. Mereka akan tumbuh dewasa, mereka akan punya keluarga, dan mereka akan punya kebutuhan masing-masing yang sekarang kita belum bisa prediksikan kebutuhan apa yang mereka butuhkan kelak. Sharing ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi saya mencoba untuk remind each other. Kita satu dan yang lainnya saling mengingatkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi kelak. Ide ini terbersit di kepala saya saat salah satu kerabat tua saya meninggal dunia. Kaya raya, konglomerat. Semua orang takut dan hormat sama dia. Bahkan keluarga inti juga takut sama dia. Tiap 6 bulan sekali beliau melakukan medical check up.
dan hasilnya sangat baik. Tapi kita tidak tahu hidup. Seperti saya katakan tadi, 5 menit ke depan kita tidak tahu hidup kita seperti apa. Tiba-tiba dia sakit, stroke, tidak bisa bicara, lupa semua ingatannya, tidak bisa berkomunikasi. Bayangkan, dia meninggal tanpa pesan satu kata pun kepada istri dan anak-anaknya yang dia anggap tidak berkompeten. Jadi, yang ditinggalkan sebagai warisan seorang konglomerat itu yang harusnya punya uang nolnya banyak, hanya sebuah rumah mewah 2000 meter untuk anak dan istrinya sebagai warisan. Sayang sekali kan? Setelah panjang lebar, sahabat wanita pasti bertanya, jadi saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Sebagai contoh, yang saya lakukan sebagai seorang ibu, untuk menjaga anak-anak saya dan seluruh keturunan saya tidak ada pertengkaran, tidak ada harta yang hilang. Saya membuat selembar surat wasiat yang sederhana. Di situ kalian bisa tulis harta apa aja yang kalian punya. Contohnya, kalian tulis dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa sehari-hari yang kalian gunakan berbicara dengan anak-anak kalian. Hai anak-anakku, misalnya, saat ibu telah dipanggil kembali ke surga, ibu mau kalian hidup rukun. Ibu mempunyai beberapa harta yang akan ibu wariskan kepada kalian. Misalnya, satu buah rumah yang terletak di titik akan ibu wariskan kepada. Di situ bisa kita isi nama anak yang mau kita wariskan. Misalnya lagi, ibu punya sebuah anting-anting berlian yang akan ibu wariskan kepada titik. Dengan jelas, dengan gamblang ditulis siapa yang menjadi ahli waris dari harta yang kita punya. Bisa juga ditambahkan siapa saja yang punya hutang dengan kalian. Jadi anak cucu kalian bisa menagih hutangnya. Atau bisa juga ditulis sebaliknya. Barangkali kita masih punya pinjaman yang belum selesai. Jangan sampai anak cucu kita menanggung malu karena perbuatan kita, kan? Ditulis di selembar kertas, ditempel materai 6.000, terus tanda tangan. Setelah ditempel materai, ditanda tangan, yang mengartikan bahwa surat ini sah ibu mereka yang membuat, kalian simpan sahabat wanita di lemari yang memang sangat wajar cara penyimpanannya, di mana anak-anak kita tahu bahwa ibu mereka sering menaruh surat-surat yang penting di lemari tersebut. Jangan diletakkan di tempat yang sulit ditemukan. Jangan membuat mereka seperti mencari harta karun dalam permainan Pandora. Saya yakin surat wasiat sederhana yang ditulis oleh ibu mereka akan menjadi amanah yang berharga buat anak-anak. Pasti mereka sangat menghargainya. Tapi kalau kalian punya harta berlimpah, dari sekarang lebih baik kalian minta jasa notaris untuk membantu melegalkan harta warisan kalian. Bisa juga lebih ekstrimnya lagi, kalian laporkan ke Badan Warisan Nasional supaya harta kalian sejak muda tidak tercecer sia-sia. Pemikiran yang sangat masuk akal dan bisa saja terjadi pada kita semua. Semoga sharing ini bermanfaat. Sampai ketemu sahabat wanita di tips selanjutnya.